We are now at the beginning of something new, something different. There is a new wave of platform-based disruptive enterprise that will not only change industry, but also bring a deep social change. It will change how we live, how we make money, and how we interact with each other. And it will give us many new opportunities. Kutipan itu bisa menjadi gambaran yang disebut dengan the great shifting, perpindahan atau perubahan besar-besaran. Ini berbeda dengan istilah the natural shifting, yang lebih dekat konteksnya dengan kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Mari saya beri gambaran. Pandemi COVID-19 membuat kita harus lebih banyak di rumah. Untuk mengurangi kebosanan, muncul banyak tren hobi baru. Salah satunya adalah memasak. Lebih banyak sering melihat resep masakan, mencoba buat, dan ternyata enak. Iseng-iseng dipromosikan ke medsos, ternyata responnya luar biasa. Akhirnya memutuskan untuk serius menjual. Perlahan menambah jenis produk makanan, merubah packaging lebih menarik, membuat platform bisnisnya, dan voila, bisnis makanan pun berjalan. Ini contoh kecil yang dinamakan natural shifting. Anda bisa melakukan perubahan tanpa harus meninggalkan produk lama, tanpa harus merubah cara lama. Titik poinnya adalah memperbaharui dan mengembangkan yang sudah ada. Misal, menambah produk dan berinovasi dalam hal packaging. Nah, bagaimana dengan the great shifting? Ya, ini perubahan besar-besaran. Artinya, case-nya bukan yang biasa-biasa aja. Anda dipaksa harus melakukan perubahan karena yang lama sudah tidak relevan lagi. Jadi, bukan lagi mengembangkan yang sudah ada seperti natural shifting, tapi benar-benar berubah ke hal yang baru. Begini contohnya. Banyak perusahaan besar yang pada akhirnya terjun bebas, gulung tikar karena kekeh mempertahankan bisnisnya walau sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman. Contoh klasik, Kodak yang terdisrupsi oleh kamera digital, Nokia yang meremehkan Android, perusahaan Bluebird yang kalah oleh mobil-mobil yang tak terlihat bermerek taksi, tetapi beroperasi layaknya seperti taksi, perusahaan jamu Nyonya Menir yang produknya sempat mewarnai masa kecil kita. Akhirnya juga harus redup sepeninggalan Nyonya Menir karena salah satunya konflik keluarga dan tidak adanya inovasi produk. The Great Shifting menekankan adanya inovasi yang besar-besaran. Perubahan harus dilakukan dengan membuat dan mengembangkan something yang baru. Sehingga pilihannya dua, shifting atau stand still. Berpindah, berubah, bergeser, atau diam di tempat kemudian menyesali. Sekarang coba diamati lagi contoh-contoh tadi. Baik natural shifting maupun great shifting, keduanya menekankan perubahan sebagai bentuk respon terhadap kondisi di luar kendali kita. Kondisi tersebut yang mendorong perubahan itu terjadi. Contohnya pandemi COVID-19 sekarang dan perubahan minat konsumen. Faktanya memang perubahan tidak semudah itu, sehingga yang terjadi di awal hampir dipastikan adalah penolakan atau resistensi terhadap perubahan. Kadang karena minim informasi, bahkan yang lebih sering terlanjur nyaman di comfort zone. Hasilnya, orang mungkin susah untuk diajak berubah, atau mungkin akan berubah tapi perlu waktu yang lama. Padahal perubahan di luar sana tidak punya waktu menunggu. Kalau tidak segera berubah, ya Anda akan tergerus. Menurut Renald Casali, ada beberapa perangkap atau jebakan kenapa orang itu malas bahkan tak mau untuk berubah. Yang pertama, success trap. Menikmati euforia dari satu pencapaian itu sah-sah aja. Namun, terkadang kesuksesan tersebut membuat seseorang merasa berada di puncak. Akhirnya, terlena dan lupa bahwa masih banyak pencapaian di luar sana. Setelah lulus sarjana, terus nggak pesta 7 hari 7 malam kan? Hari ini wisuda, besok sudah harus mikir mau kerja di mana, mau ngapain, ya kan? Makanya ada yang bilang sukses itu seperti perangkap. Jadi, hati-hati dan selalu siapkan diri. Yang kedua, sunk cost trap. Menara Saidah contohnya, salah satu gedung perkantoran di Jakarta. Awal mulanya, gedung ini dibangun dengan 18 lantai. Setelah dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah, gedung ini direnovasi besar-besaran, hingga menambah lantai menjadi 28 lantai. Saat ditambah lantainya, ditemukan terjadi kemiringan gedung, sehingga karena khawatir, perlahan penghuni gedung ini pun keluar. Hingga saat ini Menara Saidah masih berdiri, namun sudah tak berpenghuni. Menjadi bangunan kosong.
pemiliknya pun terkesan membiarkan. Padahal banyak aduan masyarakat yang menginginkan agar gedung tersebut segera direnovasi atau dirobohkan saja, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun, sepertinya tak digubris hingga sekarang. Inilah contoh sunk cost trap. Apa yang dibangun di masa lalu yang menghabiskan banyak biaya menjadi sayang untuk ditenggelamkan, walaupun sudah tidak memberikan manfaat. Nah, kadang orang susah untuk move on ya karena masih sayang dengan masa lalu, masih menyimpan barang-barangnya karena alasan sayang dengan kenangannya. Gak masalah sih, tapi jangan sampai itu menjadi jebakan, sehingga tidak jernih lagi melihat gemilangnya masa depan. Ujung-ujungnya, ya nggak ada perubahan dalam hidup, gitu-gitu aja. Dan yang ketiga adalah blame trap. Kadang saat ada masalah yang terjadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari siapa yang bisa disalahkan. Bukannya malah evaluasi diri, malah sibuk cari-cari kesalahan. Padahal disitulah akar masalahnya. Sehingga waktu banyak yang terbuang. Lagi-lagi perubahan pun akhirnya tidak terjadi. Bener gak? Nah, kalau Anda, mana yang lebih sering menjebak Anda sehingga sulit untuk berubah? Kesuksesan? Nostalgia masa lalu yang terlalu berkesan? Atau terlalu sering cari-cari kesalahan orang? Hayo, tulis di kolom komentar ya.